pelajaran sejarah tentang persiapan proklamasi kayak siapa yang ngebentuk BPUPKI gitu, terus kapan buatnya, masih inget kagak? Wah, ini pasti dari pemerintahan Jepang ya? Yang bentuknya sekitar April 1945 kan? Nah iya, waktunya tepat. Nah, BPUPKI ini dipimpin sendiri oleh Bapak Rajiman. Dan tugasnya apa? Nah, jadi para jiman ini bertugas untuk memimpin sidang-sidang BPUPKI dan di situ mereka membahas tentang dasar-dasar negara dan juga konstitusi negara Indonesia. Tapi lu tahu nggak berapa sidang BPUPKI yang dilakukan? Oke, terus sidangnya ada dua ya? Nah iya, jadi sidang pertama BPUPKI itu berlangsung di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, jadi di sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda sendiri tentang konsep-konsep dasar negara. Seperti contohnya Muhammad Yamin, 5 asas dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kalau Supomo mengusulkan paham kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat sebagai dasar negara. Terakhir, Supomo mengusulkan 5 asas yang kemudian sekarang dikenal sebagai Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira kenapa PPKI dibentuk setelah BPUPKI? Nah, gue masih inget nih. Jadi setelah sidang BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah panitia namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut menjadi PPKI. Nah, jadi tujuan dari pembentukan panitia ini adalah untuk menindaklanjuti rancangan negara. Kebetulan nih ya, ini pas pasca bom Hiroshima dan Nagasaki juga. Jadi Jepang itu kalau nggak salah menyerah pas tanggal 15 Agustus. Jadi karena ini mereka itu mempercepat kemerdekaan. Jadi sudah menjadi masalah yang urgent. Nah, ini nih. Lu masih inget juga nggak tentang peristiwa Rengas Dengklok? Iya, itu kan minimal cerita waktu Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke sana kan. Jadi golongan muda melalui tindakan ini buat minta percepatan proklamasi ya. Ah, bener tuh. Nah, tepatnya itu pada tanggal 16 Agustus 1945. Oh iya, ngomong-ngomong malam H-1 siapa aja yang tulis naskah proklamasinya? Jadi runtut peristiwanya itu Soekarno itu pertama yang nulis kalimat pertama. Terus Muhammad Hatta bantu susunan akhir. Nah, terus Subarjo bantu rumuskan dan Sayuti Melik mengetik naskah yang sudah dibuat di rumah Laksamana Maeda. Weh, awalnya bukannya pengen di lapangan IKD ya? Tapi kenapa akhirnya jadinya di rumah Bung Karno? Katanya karena takut intervensi Jepang atau kerusuhan, jadi dipindahkan ke rumah Pegangsaan Timur nomor 56. Dan jamnya jam 10 pagi waktu Tokyo ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.